hari ini pelayanan berkompetensi budaya dalam bulan puasa akan segera kita mulaikan. Kami menghimbau kepada seluruh peserta untuk memastikan koneksi internet Anda stabil dan menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung, dan mohon kesediaannya tetap berada di tempat dan mengikuti rangkaian acara dengan penuh perhatian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat siang, dan salam sehat bagi kita semua. Yang terhormat, Kepala Klinik Satelit Universitas Indonesia Makara, Dr. Dian Kusuma Dewi, Magister Gizi, Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer, Subspesialis Family Occupational Medicine Konsultan. Yang kami hormati para dokter dan seluruh staf di KSUI Makara, serta didik program studi Kedokteran Keluarga Layanan Primer Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Angkatan 3, serta seluruh peserta webinar yang telah bergabung pada kesempatan hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya, sehingga kita dapat berkumpul secara daring dalam acara webinar pelayanan berkompetensi budaya dalam bulan puasa yang diselenggarakan dalam peringatan 1 dekade klinik satelit Universitas Indonesia Makara. Acara ini akan dipandu oleh saya, Dr. Jiki Novita, dan dengan susunan acara sebagai berikut: pembukaan yang sudah kita lalui bersama, yang kedua adalah sambutan, dan yang ketiga adalah webinar utama, yang keempat adalah door prize, acara yang kelima adalah foto bersama, dan acara yang keenam adalah penutupan. Kita melangkah ke acara yang berikutnya, yaitu sambutan. Kita akan mendengarkan sambutan dari Dr. Dian Kusuma Dewi, Magister Gizi, Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer, Subspesialis Family Occupational Medicine Konsultan, selaku Kepala Klinik Satelit Universitas Indonesia Makara, yang sekaligus akan membuka secara resmi kegiatan webinar pada hari ini. Kepada Ibu Dr. Dian Kusuma Dewi, dengan hormat kami persilakan. Terima kasih Dr. Jiki sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh peserta webinar pada hari ini, juga seluruh panitia yang telah menyiapkan kegiatan dalam rangka 1 dekade klinik satelit UI Makara. Ya, mungkin ini adalah perayaan yang pertama ya setelah bergantinya manajemen di klinik. Harapan kami semua tentunya kegiatan di klinik ini akan lebih baik, baik dalam sisi pelayanan, pendidikan, penelitian, maupun kekerabatan di dalam staf sendiri. Dan juga mungkin kita belum berkesempatan untuk bertemu secara luring. Harapannya dalam waktu dekat kita bertemu dulu secara daring melalui webinar ini. Dan terima kasih kepada peserta didik dari program studi SPKKLP Angkatan 3 yang bersedia menjadi narasumber ya pada hari ini, bertepatan dengan bulan puasa atau bulan Ramadan. Jadi harapannya memang kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik meskipun di dalam bulan Ramadan. Karena banyak sekali pertanyaan baik itu dari pasien atau dari kita sendiri yang masih eh, apakah boleh, apakah tidak gitu ya. Dan kemudian bagaimana nanti dari sisi kesehatan yang dapat kita jalankan selama bulan Ramadan ini. Harapannya itu semua bisa terjawab pada hari ini. Dan tentunya eh, dari karyawan maupun peserta webinar hari ini diharapkan berpartisipasi aktif ya, karena di akhir nanti akan ada door prize yang menarik sepertinya dari panitia. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kami akan mengikuti sampai akhir, begitu juga harapannya dengan seluruh peserta. Semoga webinar pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Dian Kusuma Dewi selaku Kepala Klinik Satelit Universitas Indonesia Makara.
atas sambutannya yang penuh inspirasi dan telah secara resmi membuka webinar kita pada hari ini. Kita melangkah ke acara yang ketiga yaitu webinar utama, namun sebelumnya eh, mari kita hangatkan suasana dengan sebuah pantun sebelum kita masuk ke acara webinar utama. Bisakah? Eh, Berpuasa Cakep, menahan dahaga, cakep, Cakep, menjalankan cakep, ibadah dengan sempurna. cakep. Mari kita dengarkan narasumber kita berbagi ilmu yang bermanfaat. Untuk itu, kami silakan cakep. peserta didik program studi kedokteran keluarga layanan primer FKUI Angkatan 3 yang terkasih Dr. Fican Seviani Koloi dan Dr. Siti Rahmi untuk menyampaikan materi yang tentunya sangat menarik dan bermanfaat bagi kita semua. Pada kedua narasumber, dengan hormat kami silakan. Ya. Hmm, apa suara saya terdengar, Dokter Jiki? Terdengar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Vican Seviani Koloi, salah satu peserta didik program studi kedokteran keluarga layanan primer FKUI Angkatan Ketiga, yang pada kesempatan di siang hari yang berbahagia ini akan sedikit sharing tentang pelayanan berkompetensi budaya dalam bulan puasa. Sebelumnya terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Dian, Dr. Trevino, beserta staf dan tenaga kesehatan lainnya yang berkenan hadir pada kegiatan webinar pada siang hari ini. Slide selanjutnya, Dokter. Topik kita pada siang hari ini adalah tentang pelayanan berkompetensi budaya dalam bulan puasa. Selanjutnya, ya, mengapa kita perlu membahas tentang pelayanan berkompetensi budaya ini? Sebab puasa dalam perspektif budaya tidak hanya memiliki dimensi yang religius, tetapi juga merupakan bagian dari tradisi dan identitas budaya masyarakat tertentu. Kemudian adanya juga perbedaan praktek puasa di berbagai budaya, meskipun puasa sering dikaitkan dengan agama, praktiknya dapat berbeda antara satu budaya dengan budaya lainnya. Misalnya, puasa di kalangan umat Muslim itu dilaksanakan pada bulan Ramadan, sementara dalam budaya lain seperti budaya Hindu atau Buddha, ada konsep puasa dengan cara mereka yang berbeda, seperti pada hari-hari tertentu sesuai dengan kalender keagamaannya. Lalu, budaya lokal dapat mempengaruhi juga bagaimana seseorang memahami dan melaksanakan puasa. Di beberapa budaya, puasa mungkin lebih sosial dan komunitas. Misalnya, contohnya tidak jauh-jauh dari kita. Puasa tidak hanya sebagai kewajiban religius, tapi yang biasanya kita tunggu-tunggu adalah momen-momen untuk bersosialisasi, berkumpul bersama keluarga, atau berbagi makanan, berbagi takjil, dan memperkaya dimensi sosial lainnya. Slide selanjutnya, dokter. Nah, kompetensi budaya dalam layanan kesehatan. Definisinya sendiri untuk kompetensi budaya merupakan kemampuan untuk memahami, menghormati, dan bekerja sama dengan baik dengan orang lain yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda, sehingga memastikan setiap orang itu merasa dihormati dan diperlakukan dengan adil. Ruang lingkup kompetensi budaya dalam layanan kesehatan ini secara garis besar ada tiga, yaitu yang pertama, sadar diri terkait latar belakang dan kecenderungan yang ada dalam perbedaan budaya tadi. Kemudian mau mempelajari nilai, tradisi, dan budaya yang dimiliki orang lain, serta yang ketiga yaitu dapat menyesuaikan kebiasaan dan komunikasi untuk berinteraksi dengan sopan dengan orang lain yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Slide selanjutnya. Nah, mengapa kompetensi budaya ini perlu kita ketahui? Yang pertama, kalau kita melihat dari untuk meningkatkan kualitas dan kesehatan pelayanan kesehatan.
Di sini dijabarkan tentang kurangnya kompetensi budaya dalam layanan kesehatan itu berkontribusi terhadap disparitas kesehatan yang mengakibatkan akses layanan yang tidak merata. Yang dapat kita lakukan adalah dengan menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau, misalnya nih kalau di Klinik Makara untuk semua mahasiswa dan masyarakat di sekitar klinik. Kemudian peningkatan pelayanan kesehatan melalui pelatihan dan pengembangan profesional kesehatan, serta inovasi dalam dalam penyampaian layanan kesehatan untuk meningkatkan kualitas. Ini kedua, meningkatkan kepercayaan pasien dan kepatuhan terhadap pengobatan. Biasanya pasien dari kelompok minoritas lebih cenderung merasa puas dan mengikuti rencana perawatan dan pengobatan jika dokter atau tenaga kesehatannya memahami aspek budaya yang relevan dengan kehidupan mereka. Yang bisa kita lakukan antara lain meningkatkan komunikasi yang efektif antara tenaga kesehatan dan pasien. Bisa juga diberikan edukasi yang lebih intensif tentang manfaat pengobatan, serta tersedianya layanan yang ramah pasien dan tanpa stigma. Kemudian yang ketiga, yaitu mencegah kesalahpahaman dan konflik dalam komunikasi. Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi budaya lebih mampu memahami bahasa, ekspresi, dan nilai-nilai pasien, sehingga dapat mencegah miskomunikasi yang dapat berujung pada kesalahan dalam diagnosis dan terapi. Sehingga dibutuhkan keterampilan komunikasi dalam pelayanan, pemanfaatan bahasa yang jelas dan sederhana. Kemudian yang keempat, mendukung keberhasilan program kesehatan masyarakat. Nah, program kesehatan berbasis budaya ini lebih efektif dalam mengubah perilaku kesehatan dibandingkan dengan pendekatan yang tidak mempertimbangkan aspek budaya. Yang dapat dilakukan antara lain edukasi dan penyuluhan kesehatan yang komprehensif, pemberdayaan masyarakat dalam program kesehatan, dan pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan. Baik, untuk puasa dalam tradisi keagamaan seperti yang kita banyak ketahui sudah familiar di sekitar kita dari berbagai beberapa agama, misalkan dalam agama Islam. Puasa yang saat ini sedang kita jalani puasa Ramadan, yaitu ibadah wajib yang bertujuan meningkatkan ketakwaan disiplin dan solidaritas sosial. Selain itu, kita juga menjalankan puasa sunnah seperti puasa Senin Kamis yang kita anggap sebagai bentuk pengendalian diri. Kemudian kalau puasa dari eh, kacamata umat Kristen dalam Katolik dan Ortodoks, puasa dilakukan dalam masa Prapaskah sebagai bentuk refleksi, pertobatan, dan mendekatkan diri pada Tuhan. Kemudian dari Hindu, puasa dalam agama Hindu merupakan praktek pengendalian diri dan pembersihan spiritual. Kemudian dari masyarakat Buddha, dalam ajaran Buddha, puasa dikenal sebagai salah satu bentuk disiplin dalam meditasi dan pengendalian nafsu. Kemudian yang biasa dilakukan oleh para biksu atau umat awam. Kemudian dari Yahudi, eh, disebutkan tentang Yom Kippur adalah hari puasa dalam agama Yahudi yang melambangkan pertobatan dan introspeksi, serta dari masyarakat tradisi lokal. Banyak masyarakat adat juga memiliki bentuk puasa tersendiri, seperti puasa adat dalam ritual suku tertentu di Indonesia yang bertujuan untuk meminta berkah atau sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur. Selanjutnya, nah, ini tentang puasa dalam perspektif budaya. Kami melihat dari segi kesehatan, kemudian budaya modern, sosial, dan juga keagamaan yang yang akan disampaikan oleh teman saya, Dr. Rahmi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Izin melanjutkan. Ini bagaimana puasa dalam perspektif budaya. Jadi ada dalam kesehatan itu eh, kita sudah tidak meragukan lagi bahwa puasa itu dalam kesehatan itu sangat bermanfaat. Bahkan ya memang sudah banyak penelitian begitu ya, karena memang puasa sendiri itu akan menyebabkan organ-organ kita itu
beristirahat, ya, terutama dari organ-organ pencernaan. Di yang saat ini ada yang dilakukan adalah puasa Ramadan, di mana 11 bulannya ya memang tidak berpuasa dan 1 bulannya berpuasa itu ya, 1 bulan ini berfungsi untuk mengistirahatkan organ-organ tersebut. Jadi secara langsung itu akan membuat sel-sel kita beregenerasi sehingga itu merupakan detoksifikasi alami. Itu manfaat dari kesehatannya. Untuk budaya modern, eh, jadi bukan hanya sekedar dari eh, keagamaan atau religiusnya, tapi juga sangat manfaatnya sekarang itu banyak budaya orang untuk sehat, untuk langsing, yaitu intermittent fasting. Teman Bapak Ibu semua sudah pernah mendengar eh, dan juga mungkin sudah melakukan, gitu ya. Bahkan ada yang eh, berlomba begitu ya. Karena memang ada intermittent fasting ini eh, ada yang setahu saya ada yang 8 jam dia jeda makannya begitu ya. Ada yang 12 jam, ada yang bahkan yang ekstrim itu 4 jam dia makannya. Jadi jadi suatu mungkin apa kebanggaan gitu ya, makin sedikit dia waktu makannya itu kebanggaan buat ya yang pelaku intermittent fasting. Jadi sudah menjadi suatu budaya modern. Yang kedua itu memang suatu gerakan spiritual dan mindfulness, di mana puasa itu akan memunculkan dari dalam diri seseorang itu untuk mengontrol, artinya sadar dengan kondisinya dia sedang tidak boleh makan nih, sedang tidak boleh minum nih, artinya dia akan muncul kontrol diri saat itu. Ya, sedangkan untuk sosial eh, yang yang sering ya kita lakukan juga mungkin ya, eh, yang biasanya mungkin jarang bertemu gitu ya, tapi saat eh, bulan puasa kita memaksakan diri untuk melakukan hal-hal ini gitu ya. Jadi memang tidak dipungkiri, jadi bulan Ramadan atau puasa itu eh, apa ya, simbol untuk sosial ya. Karena ada beberapa yang seperti tarawih berjamaah gitu ya. Kemudian juga eh, ada aktivitas sahur ya, sahur on the road. Kemudian juga buka bersama ya, bahkan sampai beberapa kegiatan buka bersama itu sampai jadwal banyak ya. Ada yang mungkin oh ini grup kuliah, ini grup mungkin dosen begitu ya, nanti ada lagi grup anak yang SD, SMP, wah itu banyak gitu ya. Alumni SD, alumni SMP itu sampai banyak gitu ya. Makanya sosial ini sangat tergambar dari puasa. Kemudian dari perspektif yang agama, eh, nah ini kalau dalam pandangan agama memang secara jelas kalau dalam Islam memang dibatasi dengan makan dan minum gitu ya. Tidak makan, tidak minum, hal-hal yang membatalkan, hal-hal yang dilarang begitu ya. Yang ini yang yang tidak boleh itu ya yang sudah jelas itu makan dan minum gitu ya. Kemudian juga hubungan seksual bahkan walaupun dengan istri sendiri, dengan suami sendiri ya, tetap nggak boleh ya. Kemudian muntah dengan sengaja ya itu menyebabkan puasa jadi batal. Haid dan nifas itu juga apalagi itu dilarang untuk berpuasa. Selanjutnya, nah ini mungkin yang yang sering teman-teman temukan, bahkan kita sendiri juga ragu ya, sering bertanya-tanya, eh, ini tuh batal apa enggak sih gitu ya. Bahkan pasien bertanya, ini batal apa enggak gitu ya, melakukan beberapa tindakan kedokteran gitu. Kalau apa eh, dulu itu eh, zaman dulu itu ya, mungkin yang dibahas itu hanya sampai makan minum gitu ya, hubungan seksual seperti itu. Tapi dengan zaman sekarang modern itu banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat gitu ya, karena memang tindakan kedokteran juga semakin eh, update gitu ya.
Dan bulan dan sakit sendiri ternyata tidak bisa ditunda gitu ya, atau wah nanti dulu deh sakitnya jangan bulan puasa gitu ya, nggak bisa seperti itu ya. Jadi pas lagi bulan puasa ternyata sakit ya, bagaimana memang keadaannya seperti itu. Jadi eh, itu disesuaikan nanti keadaannya dengan eh, puasanya, eh, kondisi tindakan kedokterannya. Ini izin eh, mungkin ya, eh, boleh teman yang mencoba menjawab, eh, nanti ada door prize. Kira-kira nih untuk yang satu ini yang sering ditanyakan, suntik atau infus. Boleh teman-teman, Bapak Ibu sekalian, bertanya apa, lewat phone-nya atau lewat chat, boleh silakan. Menurut Bapak Ibu, suntik atau infus membatalkan puasa nggak? Oh iya, baik dokter. Boleh? Oh iya, boleh ya. Kayaknya dokter dia langsung dapat door prize. Ya, ada lagi yang mau ini menjawab langsung? Ya, jadi izin ini ya. Jadi saya di sini bukan dalam menampilkan dalilnya gitu ya. Ini dalam rangka nanti menyampaikan yang tadi itu kompetensi budaya gitu ya. Yang kami sampaikan di sini adalah eh, yang didapatkan dari literatur, berdasarkan hadis juga ya, dan ulama. Jadi ini adalah kesimpulan yang kami dapat begitu. Jadi jika teman-teman nanti ada perbedaan, silakan disampaikan gitu. Karena memang semua tindakan ini ternyata perbedaannya ada aja gitu ya. Nah ini untuk infus dan suntik, kebanyakan tadi ya jawabnya boleh ya. Nah, baik, jadi infus dan suntik ini eh, boleh jika selain makanan ya. Kalau untuk suntik, kalau misalnya yang dimasukkan itu lewat muskular, itu juga tidak membatalkan puasa. Tapi prinsipnya yang dimasukkan itu bukan eh, berupa nutrisi atau makanan. Begitu juga infus. Infus tidak membatalkan puasa selama itu bukan berupa makanan, seperti contohnya glukosa gitu ya. Dan juga multivitamin itu bisa membatalkan puasa. Kemudian yang selanjutnya menggunakan obat semprot nih, eh, buat yang sesak napas itu ya, asma, tiba-tiba siang-siang asmanya kambuh gitu ya. Nah, menurut teman-teman gimana? Batal nggak puasanya? Ya, itu ada yang apa? Oh ya, dokter kulit tidak batal ya. Ya, baik. Memang kalau untuk obat semprot asma itu yang hasil apa membatalkan puasa ya teman-teman ya. Kenapa membatalkan puasa? Karena itu nanti masuknya ke kerongkongan. Jadi prinsipnya dari eh, puasa itu ada 5 jalur, eh, 5 lubang di tubuh manusia, yaitu mulut, hidung, telinga, kemaluan dan anus itu kalau masuk itu, nah itu batal gitu ya. Jadi eh, untuk asma spray asma itu batal. Tapi kalau inhaler yang kayak dihirup-hirup aja di lubang hidung itu tidak membatalkan puasa ya. Kemudian meneteskan obat mata, telinga, hidung. Ini seperti tadi prinsipnya tadi
prinsipnya tadi itu kalau ke lubang yang tadi itu seperti telinga, hidung itu ruang yang eh, di badan yang sudah eh, ini jadi batal. Nah, izin batal dok. Kalau lewat telinga, hidung dari ulama itu batal dok. Walaupun mungkin secara secara mungkin logika telinga apanya gitu ya yang tidak ada bikin kenyangnya, tapi ternyata itu batal dok teman-teman ya. Tapi untuk ke tetes mata, kecuali mata itu tidak batal. Walaupun kadang ya kalau kita netes mata itu ada rasa-rasa pahit ya di tenggorokan ya, tapi itu tidak batal karena itu hanya sebatas tenggorokan, tidak sampai ke saluran pencernaan bawah. Dan itu masuknya lewat pori-pori. Jadi untuk tetes mata boleh, tapi untuk telinga dan hidung itu batal gitu ya. Kemudian dia memasukkan spekulum dan lupus dalam rahim itu tidak membatalkan puasa ya. Ya, lanjut. Nah, untuk kateter, nah ini juga ada perbedaan ya teman-teman. Untuk kateter ada di kan ada 4 mazhab ya teman-teman ya. Jadi eh, di Indonesia itu kan mazhabnya kebanyakan Imam Syafi'i dan Imam Syafi'i itu eh, mengatakan kateter itu membatalkan puasa ya gitu. Eh, kalau ada dan tapi 3 ulama lainnya itu tidak batal puasa. Jadi ada perbedaan. Untuk donor darah boleh dijawab kira-kira menurut Bapak Ibu batal atau tidak? Donor darah ini ya kita memberikan gitu kan ya, kan menerima ini. Oke baik, benar semua nih. Ya tidak batal ya kalau donor darah. Nah, kalau enema ini yang dimasukkan ke dalam lubang anus ya. Lubang anus ini termasuk eh, tadi ya rongga dalam tubuh yang termasuk 5 tadi, sehingga ya eh, apapun yang dimasukkan lewat anus itu membatalkan ya. Misalnya contohnya pada pasien yang ambeien ya, hemoroid gitu ya, memasukkan lewat lubang anus itu bisa menyebabkan batal puasa. Ya lanjut, menghirup oksigen tidak ya, tidak membatalkan puasa karena ya itu lewat saluran pernapasan. Ya lanjut lagi, endoskopi. eh, Endoskopi ini juga apa membatalkan puasa ya karena lewati saluran pencernaan. Oh ya mohon maaf juga ya jadi kalau endoskopi jelas itu membatalkan puasa. Eh, untuk hemodialisa ada yang mencoba menjawab kira-kira batal atau enggak nih? Hemodialisa biasanya pasien-pasien ginjal berat ya. Jangan puasa gitu ya. Menurut Bapak Ibu gimana? Iya, iya. Baik. Ya, ayo siapa lagi yang coba menjawab? Ini uh, ada door prize-nya loh. Yang belum jawab boleh nih, lumayan loh. Nanti untuk melegakan, uh, meredakan lapar. Tuh, nanti door prize-nya. Oh iya, betul ya. Hemodialisa ini tidak membatalkan puasa. Kebanyakan ulama mayoritas itu tidak membatalkan puasa ya. Kecuali dalam hemodialisanya itu ada memasukkan zat tertentu kan memang ada juga yang hemodialisa itu memasukkan zat khusus ya dalam
alat penyaringnya itu. Nah, itu bisa batal. Jadi secara umum itu tidak batal. Tapi kembali lagi orang yang sakit itu dapat keringanan ya untuk tidak berpuasa. Ya. Nah, ini yang tadi kondisi penyakit umum ya. Kalau untuk gigi, nah gigi ini kalau yang tadi umum itu belum sebagian besar itu belum ada fatwa MUI-nya ya. Jadi baru dari ulama ya, dari ulama. Jadi belum difatwakan untuk di Indonesianya. Yang saya tahu, yang kami tahu itu. Tapi untuk tindakan-tindakan gigi itu sudah ada fatwa MUI-nya, MUI-nya. Jadi seperti ada cabut gigi, scaling, tambal gigi, eh, itu lagi apa? Ada 4 macam ya. Nah, ini coba menurut teman-teman, kalau cabut gigi batal nggak? Oh, iya bener ya, Siti ya. Kalau dikumur-kumur ya gimana ya? Iya, kecuali air kumurnya ditelan ya, itu batal ya. Ya, jadi 4 tindakan gigi ini baik cabut gigi, scaling, cetak gigi, penambalan gigi itu tidak membatalkan puasa ya. Ya, lanjut. Jadi kenapa ini kembali lagi kita perlu mengkomunikasikan hal-hal tersebut kepada pasien-pasien di layanan kita. Jadi apalagi kalau misalnya dia bertanya tentang hal-hal tadi kita eh, itu tadi bisa menjawab sesuai dengan kompetensi budaya gitu. Jadi bagaimana mendengarkan pasien dengan empati, bertanya tentang puasanya, lagi puasa nggak kayak gitu, karena nanti akan berpengaruh dengan tindakan ataupun terapi kita gitu ya. Eh, Kemudian kita ceritakan ya ya dampak puasa, kalaupun dia sakit gitu ya, eh, terus dia tetap memaksakan puasa, ya itu bisa berdampak juga gitu ya. Kemudian kita berikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan pasiennya, eh, berikan ya, terus juga tentang kemudian berikan penjelasan eh, tentang pengaturan obat ya. Kadang kalau puasa paling makan ya, minum obat kan sahur sama buka gitu ya. Jadi itu akan berpengaruh dengan cara minum obatnya. Kemudian edukasi tentang kebiasaan sehat, terus juga kalau perlu ya tentang ya apa yang membatalkan puasa tadi ya. Eh, ya, gitu. Jadi diusahakan pasien mengerti apa yang kita instruksi yang kita berikan. Ya, slide. Jadi peran kita, jadi jika ada kondisi pasien yang menanyakan hal itu, kita memberikan edukasi ya, mungkin menjelaskan oh tindakan medis dan puasa ini seperti apa efeknya bisa membatalkan atau tidak. Tapi itu dikembalikan juga ke pasiennya gitu ya. Nanti akan kita menyesuaikan gitu ya, bertanya kepada pasien apakah pasien kalau misalnya tidak darurat ya, apakah ini ditunda ya, misalnya kayak obat hemoroid gitu ya, obat hemoroid kan bisa saja nanti setelah buka dimasukkannya gitu. Kemudian juga diedukasi tentang pengaturan waktu konsumsi obat saat sahur dan berbuka. Kemudian kita bantu pasien untuk memberikan alternatif pengobatan sesuai dengan kondisinya. Ya, lanjut. Ya itu ya tadi contohnya misalnya pasien ingin melakukan pemeriksaan darah, eh, ya kita bisa sampaikan Bu ini tidak mungkin dia khawatir ya ini batal nggak ya gitu ya. Kita bisa sampaikan Bu pemeriksaan darah ini nggak batalin puasa, tapi kalau
karena tidak ada zat gitu ya, yang masuk ke tubuh. Tapi kalau ibu ingin lebih nyaman bisa dilakukan setelah terbuka, yaitu sebagai contoh kita dalam berinteraksi dengan pasien yang menanyakan hal tentang puasa dan kondisi kesehatan. Ya, baik. Terima kasih. Demikian presentasi dari kami. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kedua narasumber atas pemaparan materi yang sangat informatif dan bermanfaat. Semoga ilmu yang telah disampaikan dapat menambah wawasan kita semua. Selanjutnya kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Ini adalah kesempatan bagi peserta untuk berdiskusi langsung dengan narasumber dan memperdalam pemahaman tentang materi yang telah dipaparkan. Peserta yang ingin bertanya bisa atau dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat atau menggunakan fitur raise hand dan mohon menyampaikan pertanyaan secara singkat, jelas, dan relevan dengan topik webinar kita pada siang hari ini. Untuk sesi pertama, kami akan membuka kesempatan bagi 3 penanya pertama. Disilakan jika ada teman-teman yang akan bertanya. Mungkin di kolom chat sudah terbaca ada pertanyaan dari senior kami, Dr. Fajar, yang bertanya tentang bagaimana pemberian obat secara sublingual atau bukal. Bagaimana ya dok, kira-kira ini membatalkan atau tidak? Ini ada satu pertanyaan yang masuk di kolom chat dari senior kita Angkatan 2, Dr. Hussein M. Fajar. Apakah mau ditampung dulu pertanyaannya atau langsung mau dijawab oleh kedua narasumber? Disilakan dok. Baik, terima kasih Kakak Fajar atas pertanyaannya. Ya, ini agak-agak tricky ya jawabannya kalau misalnya secara logika, secara logika kita mungkin masuk ke mulut ya batal ya. Tapi ini yang dari sumber yang terbanyak ya, obat yang diletakkan di bawah lidah itu ya, seperti contoh obat ISDN ya, itu karena selama dia tidak ditelan ya, tidak ditelan ya, tidak melewati tenggorokan, tidak melalui saluran cerna, tapi dia akan terserap ke pembuluh darah di bawah lidah, sehingga itu tidak membatalkan. Mungkin, Mungkin ada ada tambahan tambah. dari Angkatan 3, Dr. Siti Zamzama, untuk pertanyaan yang diajukan oleh Dr. Fajar. Disilakan, Dok. Mungkin saya menambahkan di sini ya, karena kita tadi membahas tentang konsep budaya ya, kita mungkin bisa mempertimbangkan bagaimana persepsi pasien. Terkadang pasien itu datang mungkin tanda kutip pasien yang memang alim gitu ya. Kita tanyakan lagi kalau memang pasiennya ragu-ragu ya kita ikut gimana. Namun kita juga harus mempertimbangkan kondisi emergensinya ya. Mungkin di sini kita perlu memberikan penjelasan yang lebih lagi apa manfaat dan mudaratnya. Kalau misalnya kita lakukan eh, apa manfaatnya. Kalau memang lebih besar manfaat dari mudaratnya, mungkin kita bisa memberikan. Ini tidak membatalkan. Gitu. Tapi kita pulangkan kepada pasiennya lagi ya. Kita juga tidak bisa memaksakan. Seperti itu tadi. Baik, terima kasih untuk jawaban dari Dr. Siti Zamzama. Bagaimana dengan Dr. Fajar? Apakah sudah terjawab, Dok, pertanyaannya? Oke, baik, terima kasih. Mungkin masih ada pertanyaan lagi? Jadi dari Ika ya, izin bertanya, untuk kondisi sakit seperti apa yang sebaiknya tidak melanjutkan puasa karena ada keringanan secara agama untuk yang sedang sakit. Dan bagaimana mengkomunikasikan kenoasien terutama jika tidak ingin membatalkan puasanya, antara lain karena jadi punya hutang puasa. Ya, itu pertanyaan yang masuk di kolom chat.
Mungkin akan dijawab oleh teman-teman dari Angkatan 3 SPKKLP. Disilakan. Ini pertanyaan dari Ika, bertanya kondisi sakit seperti apa yang sebaiknya tidak melanjutkan puasa karena ada keringanan secara agama untuk yang sedang sakit. Dan bagaimana mengkomunikasikan tenoasien terutama jika tidak ingin membatalkan puasa. Antara lain karena punya hutang puasa. Seperti itu. Pertanyaan yang masuk di kolom chat. Silakan teman-teman angkatan untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Ika. Baik, terima kasih Ibu Ika atas pertanyaannya. Memang sering ya beberapa pasien itu eh, nggak mau gitu ya punya hutang puasa gitu ya. Eh, karena memang puasa nanti kodoannya bayarnya sendirian gitu ya, itu lebih berat ya biasanya. Eh, Kondisi sakit-sakit mungkin eh, secara mungkin, agama itu yang jelas-jelas banget itu memang penyakit-penyakit yang berat ya, yang mengancam nyawa, yang dia penyakit dengan infeksi berat gitu. Itu yang eh, yang tidak yang tidak dianjurkan untuk berpuasa. Eh, tapi ada beberapa penyakit yang memang kondisinya eh, disesuaikan dengan kondisi pasien saat itu. Misalnya eh, ya apa dikembalikan juga kepada kemampuan pasien juga gitu. Eh, ada yang kemarin itu baru kejadian ya, dia diare sampai ada diare tapi sayang nih. Nah, ini kalau kalau kita secara medis apalagi dia sudah dehidrasi, itu kita sarankan untuk eh, berbuka gitu ya, karena takut dengan dehidrasinya gitu. Jadi di sini kita mungkin peran kita sebagai memberikan saran gitu. Tidak mutlak menjawabkan oh buka aja gitu. Eh, tapi untuk penyakit-penyakit yang berat seperti infeksi berat sampai demam tinggi, mungkin sampai yang jelas penurunan kesadaran apa ya delirium begitu. Eh, nah, yang itu eh, sudah apa ya? Mungkin secara agama juga sebenarnya sudah harus tidak boleh berpuasa. Ya, demikian. Jadi untuk kondisi penyakit-penyakit lainnya kita sarankan dulu ke pasiennya, ya dikembalikan ke pasiennya. Gitu. Izin menambahkan di sini, Kak Cici, setuju Silakan, saya Dok. iya setuju dengan penyampaian Terani tadi. Mungkin di sini pasien menyampaikan takut nanti terhutang puasa. Nah, sebenarnya dalam agama Islam sendiri Tuhan itu tidak memberatkan hambanya. Mungkin dalam dalam kondisi yang dalam Islam disebut dengan uzur gitu ya, yang memang dia tidak mampu menggantikan puasanya, bisa dengan membayar fidyah. Ini itu tambahannya. Terima kasih. Saya ingin menambahkan sedikit, Dokter Giki. Silakan, Dok. Ya, secara umum sudah setuju dengan yang disampaikan oleh jawaban yang disampaikan oleh Dokter Rahmi dan juga Dokter Siti Zamzama. Hanya menambahkan sedikit, intinya untuk pertanyaan kedua tadinya, bagaimana komunikasi kepada pasien ya, terutama jika tidak ingin membatalkan puasa. Intinya, kalau yang sudah kami pelajari selama ini, kita harus membangun komunikasi yang efektif dengan pasien. Ya, kita mulai dengan tadi pertanyaan dulu tentang persepsi dia tentang kondisi sakitnya. Kemudian baru kita mulai menjelaskan kondisinya bahwa memang harus dibatalkan. Tentunya itu kita perlu menguasai kemampuan, meningkatkan kemampuan kita dalam hal komunikasi yang efektif dengan pasien. Baik, terima kasih.
Bagaimana dengan Ibu Ika Malika atas jawaban dari pertanyaannya? Maka sudah terjawab? Oke, sudah terjawab. Terima kasih, teman-teman. Oke. Waktu sudah menunjukkan lagi 1 menit jam 12. Eh, apakah masih ada yang ingin bertanya lagi pada sesi ini? Disilakan. Baik, jika sudah tidak ada yang bertanya, karena mengingat waktunya kita pada hari ini hanya sampai pada jam 12, saya berterima kasih banyak kepada narasumber teman-teman PPDS Angkatan 3 yang sudah berpartisipasi dalam memaparkan dan memberikan jawaban kepada penanya, dan juga kepada Bapak Ibu peserta webinar pada hari ini yang sudah berpartisipasi aktif dalam sesi tanya jawab ini. Semoga diskusi tadi dapat memperkaya wawasan kita semua mengenai pelayanan berkompetensi budaya di dalam bulan puasa. Kita akan melangkah pada acara selanjutnya, itu mungkin ini yang paling ditunggu-tunggu ya, door prize. Eh, mungkin bagaimana tim pemantau yang dari Lituania yang khusus memantau siapa-siapa saja yang akan mendapat door prize pada hari ini. Ini cukup jauh nih tim pemantaunya dari Lituania. Disilakan Dr. Prislia Priska. Terima kasih atas kesempatannya. Kepada Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas antusiasmenya dalam mengikuti acara webinar kita hari ini. Setelah menjalani sesi ini, jadi door prize itu kita bagikan kepada yang dalam 3 kategori, yaitu penanya terbaik, peserta paling aktif, dan juga peserta yang membantu menjawab pertanyaan. Nanti, untuk kategori penanya terbaik itu ada Dr. Fajar dan Ibu Ika. Untuk peserta yang bisa menjawab pertanyaan dari narasumber, sebetulnya tadi ada beberapa orang, tapi yang sangat membantu acara hari ini juga ada Dr. Siti Zamzama. Dan untuk peserta yang aktif itu ada Dr. Dian, Dr. Glory, dan Dr. Christine. Terima kasih Oh, atas partisipasi semuanya. Untuk hadiah, untuk nanti door prize-nya bisa diambil ke Dokter Rahmi di Klinik Satelit Mekara. Ya, silakan Kak Jiki. baik, selamat ya kepada para peserta yang beruntung mendapatkan door prize pada hari ini. Semoga hadiah yang diterima dapat bermanfaat dan menambah semangat dalam berpuasa, bahkan dalam pelayanan kita kepada masyarakat. Terima kasih. Saat ini kita akan masuk dalam sesi foto bersama. Oke, mohon kesediaannya salah satu untuk membantu foto, foto sesi bersama ini buat eh, peserta webinar yang belum on kamera, bisa menyiapkan kameranya untuk memberikan gambar yang terbaik. Mungkin kita akan 2 kali ya, Dek. Dokter Benar. Vika. Oke, Ya. kita beri waktu sebentar untuk menyiapkan tampilan terbaik. Jika sudah siap untuk yang layar pertama, saya hitung dari 3, 2, 1. Oke, kita lanjut kepada layar yang kedua. Oke, sudah menyiapkan semuanya, layar-layarnya dibuka semua. Oke. 3, 2, 1. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah berpartisipasi pada acara webinar pada siang hari ini dan sudah mengambil bagian juga dalam sesi foto bersama. Semoga kebersamaan kita hari ini menjadi kenangan terindah dalam perjalanan 1 dekade Klinik Satelit Universitas Indonesia, Ankara. Oke, puji syukur, Alhamdulillah, karena kita telah sampai pada penghujung acara webinar pelayanan berkompetensi budaya dalam bulan puasa
dalam rangka memperingati 1 dekade KSUI Makara. Semoga diskusi dan materi yang telah disampaikan hari ini dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi kita semua dalam memahami serta mengimplementasikannya pendekatan budaya dalam layanan kesehatan primer. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Kepala Klinik Makara, para dokter di Klinik Makara, seluruh staf di Klinik Makara, serta rekan-rekan PPDS Program Studi Kedokteran Keluarga Layanan Primer Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang telah berkontribusi dalam menyelenggarakan acara ini. Tak lupa juga kami juga berterima kasih pada seluruh peserta yang berpartisipasi dengan antusias dari awal hingga akhir acara. Semoga ilmu yang diperoleh dapat diterapkan dalam praktik sehari-hari dan membawa manfaat bagi masyarakat luas. Sebagai penutup, kalau tadi saya membukanya dengan pantun, saya ingin menutupnya juga dengan pantun. Bulan Ramadan penuh berkah, Cakep. Cakep. menjalankan puasa dengan bahagia. Cakep. 1 dekade Makara melangkah, semoga terus maju dan jaya. Selamat Yeay. ulang Si Klinik Dokter Universitas Jiki. Indonesia Makara. Semoga terus berkembang, memberikan pelayanan terbaik, dan menjadi Amin. inspirasi dalam dunia kesehatan. Akhir kata, mohon maaf apabila ada kekurangan selama acara berlangsung. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Itu yang Hmm.